Halo teman-teman yang cerdas, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini teman-teman bagaimana kabarnya? Mister selalu berharap loh dan mendoakan kalian selalu supaya kalian dalam keadaan yang sehat ya. Dan juga keluarga kalian juga sehat semua, amin. Oke, dan jangan lupa selalu bersyukur atas perlindungan Tuhan kepada kita semua. Jadi Tuhan itu selalu melindungi kita dan menyertai kita. Kali ini Mister akan memberikan materi pelajaran IPA kembali ya, kelas 4 tentang siklus hidup kupu-kupu dan belalang. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian mampu membuat kesimpulan tentang siklus hidup makhluk hidup yang berbeda. Ya, khususnya nanti kita akan belajar kupu-kupu dan belalang. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Teman-teman, jikalau di video sebelumnya kita belajar siklus hidup dari kucing dan ayam, betul ya? Yang hanya mengalami perubahan ukuran tubuh menjadi lebih besar. Jadi kucing dan ayam itu cuma bertumbuh besar saja. Jadi, anak kucing atau kucing kecil, kemudian kucing muda, kemudian kucing dewasa. Begitu juga ayam. Anak ayam kecil, kemudian ayam muda, kemudian menjadi ayam dewasa. Hari ini kita akan belajar siklus hidup yang berbeda, yaitu dari kupu-kupu dan belalang. Kupu-kupu dan belalang itu mempunyai siklus hidup yang berbeda teman-teman daripada kucing dan ayam. Kupu-kupu dan belalang mengalami proses perubahan bentuk selama siklus hidupnya. Jadi sangat berbeda sekali. Jadi selama tahap pertumbuhan dan perkembangannya itu ada perubahan bentuk. Bukan cuma menjadi besar saja, tapi ada perubahan bentuk. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Proses perubahan bentuk itu disebut atau dinamakan metamorfosis ya. Jadi disebut metamorfosis, proses perubahan bentuk. Berikut ini metamorfosis dari kupu-kupu ya. Metamorfosis kupu-kupu itu dimulai ketika kupu-kupu bertelur. Jadi nomor 1 itu kupu-kupunya sedang bertelur. Kemudian yang kedua adalah telurnya kupu-kupu teman-teman itu ya. Setelah itu telur menetas menjadi ulat atau larva. Nomor 3 itu. Jadi ketika telur itu menetas menjadilah ulat. Kita bisa lihat di setiap tahapnya berbeda. Jadi telur, nomor 2 telur, nomor 3 menjadi ulat. Nah, kemudian nomor 4. Kemudian ulat itu menyelimuti tubuhnya dengan benang-benang dari air liurnya untuk menjadi kepompong. Tuh kan berbeda. Bukan lagi ulat muda atau ulat dewasa, tapi menjadi kepompong. Itu namanya perubahan bentuk dalam setiap tahapnya. Di nomor 4 kan teman-teman bisa lihat. Nomor 4 itu adalah kepompong atau pupa ya. Di dalam kepompong, tubuh ulat itu berangsur-angsur berubah menjadi atau menetas menjadi kupu-kupu. Itu nomor 5 ya. Tuh kan berubah lagi. Jadi pertama tadi ulat, kemudian nomor 4 itu jadi kepompong, nomor 5 menjadi kupu-kupu. Ini yang namanya perubahan bentuk di setiap tahap pertumbuhan ya. Bagaimana teman-teman? Siklus hidup kupu-kupu benar-benar berbeda kan dengan siklus hidup kucing ya. Kalau kucing itu hanya berubah besar saja, misalnya dari anak kucing menjadi kucing dewasa, tapi kalau kupu-kupu nggak ada anak kupu-kupu, adanya ulat menjadi kupu-kupu. Nah, sekarang kita lihat lagi siklus hidup dari belalang. Kalau tadi kupu-kupu, sekarang belalang. Metamorfosis belalang dimulai ketika belalang bertelur, teman-teman. Jadi nomor 1 itu belalang dewasa, kemudian nomor 2 itu telurnya, telur belalang. Telur belalang biasanya diletakkan di dalam tanah, teman-teman. Setelah itu, telur belalang itu menetas menjadi belalang muda atau nimfa tidak bersayap. Teman bisa lihat nomor 3 itu nimfa tak bersayap. Nimfa akan mengalami pergantian kulit dan sayapnya berangsur-angsur tumbuh. Selanjutnya, nimfa tersebut menjadi belalang dewasa
sedang memiliki sayap. Jadi dari nimfa tak bersayap menjadi nimfa bersayap. Dan setelah itu kembali lagi menjadi belalang dewasa yang siap bertelur. Mungkin kalian bertanya sama Mister, nimfa kok hampir mirip ya dengan belalang kecil. Mungkin itu belalang kecil ya. Ya memang hampir mirip teman-teman, tapi itu berbeda. Ini proses ini, kemiripan ini kita dapat menyebutnya bahwa dalam siklus belalang itu tidak semua tahap mengalami perubahan bentuk. Berbeda sekali dengan kupu-kupu. Kalau kupu-kupu tadi kan berubah total dari ulat ke kupu-kupu. Dengan perbedaan ini, kita dapat sebut kupu-kupu itu mengalami metamorfosis sempurna. Apa teman-teman? Metamorfosis sempurna. Karena kupu-kupu itu mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhannya. Jadi dari ulat, kepompong, kupu-kupu, ini beda semua. Sedangkan belalang itu mengalami metamorfosis tidak sempurna. Karena belalang hanya mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap pertumbuhan. Bahkan kita lihat tadi hampir mirip ya, nimfa dengan belalang juga hampir mirip. Tapi itu beda. Dia hanya beberapa tahap saja yang mengalami perubahan bentuk. Mister akan coba sedikit beri latihan buat kalian. Coba kalian mungkin searching atau cari sekitar kalian, temukan hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna. Tadi metamorfosis sempurna apa? Metamorfosis sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhannya di total, ya seperti kupu-kupu. Dan kalian juga cari metamorfosis tidak sempurna, yang hewan yang mengalami perubahan bentuk yang hanya beberapa tahap saja. Di perubahan bentuk yang hanya beberapa tahap pertumbuhannya saja, ya. Teman-teman bisa komen atau bisa jawab di kolom komentar ya. Tulis, ini loh Mister, metamorfosis sempurna hewannya ini. Metamorfosis tidak sempurna hewannya ini. Oke. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini kita belajar apa teman-teman? Ya, belajar tentang siklus hidup kupu-kupu dan belalang. Kalian harus mampu menyebutkan dan membedakan siklus hewan di sekitar kalian ya. Bukan hanya cuma kupu-kupu dan belalang, mungkin ada jangkrik, ya, kecoa dan sebagainya. Kalian bisa menyebutkan dan membedakan siklusnya masing-masing. Nah, mari teman-teman, sebelum kita berpisah, yuk kita tutup di dalam doa ya, dengan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya Mister Seno, dan jangan lupa selalu dukung channelnya Mister Seno. Semoga semakin bermanfaat. Mister Seno selalu mengingatkan tetap jaga kesehatan, jangan lupa mencuci tangan, menggunakan masker dan hindari kerumunan. Selamat belajar teman-teman dan sampai jumpa.